Oke guys, sudah siap kan untuk mengisi weekend ini dengan pembahasan Dong Gua Dong paling kece badai? Kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan alur cerita Lian Jisoo Nian yang udah masuk ke episode 76. Nah, di mana pada episode sebelumnya Su yang sukses mengumpulkan batu-batu petir yang menambah kekuatannya. Namun, Sekte Tianlan tidak semudah itu bisa naik ke alam atas karena berbagai macam halangan menghadang. Salah satunya kemunculan Sekte Leiji. Kemudian di episode yang akan kita bahas kali ini, identitas asli Lucian akan terungkap yang membuat Su ya terkejut bukan kepala. Waduh, siapa sih sebenarnya peri jatuh yang satu ini? Biar nggak penasaran langsung aja kita terus. Ini dibuka dengan kedatangan ketua Sekte Leiji yakni Jin Bubai yang mendarat di depan altar Tianlan untuk mencari keberadaan berbagai batu petir. Sebelumnya Bubai yang sedang berkultivasi dengan murid-muridnya di lautan petir tanpa sengaja melihat kemunculan energi petir yang sangat liar. Kedatangannya ke tempat tersebut penuh dengan kesombongan karena ia menganggap tempat munculnya energi petir terlalu kumuh dan kotor yang menurutnya tidak pantas memiliki kekuatan ajaib. Namun demi mendapatkan kekuatan abadi, Bubai tak peduli dengan keadaan tempatnya berada dan segera masuk ke halaman depan yang sudah ditunggu oleh Lucian. Tanpa Fafifu Asesos, Bubai langsung mengatakan tujuannya datang ke tempat itu untuk merebut 3 batu petir pusaka yang diyakini sedang disembunyikan. Ia bahkan menuduh kalau benda tersebut disimpan oleh Lucian yang sedang asyik membaca sebuah buku kuno di halaman depan istana. Berhubung belum kenal siapa yang sedang ia hadapi, Bubai nekat menantang Lucian untuk menyerahkan batu petir atau kalau tidak maka baku hantam solusinya. Menanggapi tantangan tersebut, Lucian jelas tak gentar melainkan malah merasa gatal untuk segera menggeprek Bubai yang datang karena ada maunya macam kayak politisi. Teknik jaring petir yang digunakan Bubai ternyata bisa ditangkis oleh Lucian dengan mudahnya. Bahkan cukup hanya pakai 1 jari. Spontan saja Bubai baru tahu kalau musuhnya tersebut adalah si penguasa badai petir yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupannya di masa lalu. Bubai paham betul kalau Lucian pernah mengorbankan harta paling berharga demi bisa menguasai badai petir hingga tidak mempedulikan rakyatnya. Akan tetapi Lucian sudah terlanjur kesal dengan kedatangan Bubai sehingga ia langsung melepaskan serangan mematikan tanpa ampun yang tepat menyayat. Sukses melenyapkan Bubai dengan singkat, jelas dan mudah, Lucian tiba-tiba saja keceplosan mengungkapkan identitas aslinya yaitu sebagai ketua Sekte Leiyu. Tanpa disadari ucapan tersebut ternyata didengar oleh si Eneng Liansu yang datang bersama dengan Suyang dan kelawar iblis. Tak ayah, Lucian langsung kelagapan menjelaskan siapa sebenarnya ia agar tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari leluhur Sekte Tianlan. Lucian mengaku kalau jabatannya sudah terjadi di masa lalu sedangkan ia kini hanya seorang anjing tersesat yang tidak bisa melindungi Leiyu dari alam atas. Usut punya usut, Lucian dulunya memang pernah memimpin Sekte Leiyu tetapi harus pergi dan mengorbankan rakyatnya gara-gara batu petir. Meski mengaku sudah berusaha melindungi penduduknya tetapi ia harus kalah dengan seorang dewa kelas 9 yang sangat kuat. Kini ia hanya memohon kepada bantuan Suyang agar memberinya kekuatan dari batu petir kristal hitam agar bisa menyelamatkan orang-orang Leiyu yang sudah diperbudak oleh penguasa suci Guntur. Sebab menurut Lucian saat ini ia tidak mungkin bisa melakukannya tanpa pertolongan Suyang mengingat orang yang sedang menguasai Leiyu terlalu kuat. Melihat Lucian merendahkan dirinya, Suyang langsung berjalan mendekat sambil memberikan sederet petuah bahwa musuh si penguasa suci Guntur tidak perlu ditakuti. Sebab Lucian sebenarnya memiliki berbagai teknik energi petir yang bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Leiyu dari perbudakan. Akan tetapi Lucian benar-benar merasa tak punya daya apa-apa sehingga ia hanya bisa tertunduk lesu karena ragu dengan kemampuannya. Sampai kemudian Suyang mencoba meningkatkan kepercayaan diri Lucian dengan meledakkan sebongkah energi besar ke atas langit yang seketika membuat semua orang terbelalak. Ternyata, Suyang mengaktifkan batu petir kristal hitam yang bisa membuat Lucian menerobos ranah kultivasi serta bisa mengembalikan kemampuan petirnya. Melihat ketua Sekte Tianlan itu OP parah, Liansu dan kelawar hitam hanya bisa bengong mencoba memahami kekuatan apa yang sedang dimurnikan oleh Suyang. Sejurus kemudian setelah langit bergemuruh, batu petir kristal hitam tersebut bermutasi dan berubah bentuk sehingga meningkatkan level kekuatan yang ada di dalamnya. Ketika bermutasi, benda itu menjadi harta karun langka yang penuh dengan kekuatan halilintar dan tidak pernah ditemukan oleh siapapun sebelumnya. Di sisi lain beberapa orang sedang mempersembahkan batu-batu petir kepada penguasa Leiyu yang tampak angkuh duduk di singgasana kekuasaan. Meski rakyat Leiyu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun barang yang mereka bawa tetap dianggap sampah sehingga penguasa Leiyu ingin menyiksanya. Hingga tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar dari kejauhan yang disinyalir berasal dari yang mulia ketua Sekte Leiyu, Lucian. Menyadari adanya kekuatan tersebut, penguasa Leiyu saat itu langsung bergegas keluar istana untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat gelombang energi petir kristal hitam yang menggelegar dari kejauhan, penguasa Leiyu merasa sangat beruntung karena sebentar lagi bakal mendapatkan kekuatan dahsyat. Sebab ia tahu betul kalau batu petir kristal hitam sangatlah langka yang hanya bisa dimiliki oleh guru suci dari ranah kultivasi tertinggi. Meski belum benar-benar ia miliki, tetapi penguasa Leiyu tersebut yakin akan segera mendapatkannya dan bisa menjadi seorang penguasa yang sesungguhnya. Sementara itu sumber gelombang energi Lucian sedang berada di lautan kesadarannya untuk menyerap energi agung yang diwariskan oleh Suyang. Perubahan aura dalam tubuh Lucian tampak jelas memancar sehingga kelawar iblis tak henti-hentinya memberikan sanjungan dan pujian. Suyang lantas bertanya kepada Lucian tentang apa yang ingin ia katakan berkaitan dengan rahasia lainnya untuk bisa menuju ke alam atas. Akan tetapi Lucian malah berkata bahwa dengan kekuatan yang baru ia bertekad ingin menyelamatkan penduduk Leiyu yang kini sedang dikuasai seseorang dari alam atas. Selain itu Lucian juga mengucapkan terima kasih kepada Suyang karena sudah diberi kekuatan yang luar biasa berharga. Akan tetapi perkataan
Losian ternyata tidak didengar oleh Suyang lantaran informasi tentang cara menuju ke alam atas masih dirahasiakan. Oleh sebab itu, kelelawar iblis segera mendekati Losian untuk menjelaskan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Suyang. Hingga pada akhirnya Suyang memanggil kelelawar iblis untuk pergi meninggalkan Losian dan pergi terbang menuju aula jiwa petir. 去雷魂殿，想好了再跟上来。 Edan ya, ternyata Suyang tuh bisa pundung juga guys. Kalian tahu nggak pundung tuh? Pundung tuh ngambek gitu ya, ngambek tuh udah mau ditanya nggak dijawab gitu ya, jadi pundung gitu ngambek dianya. OP nggak bisa ngambek juga ya, gaplokin padahal Mas Suyang. Aduh, dasar Losian nggak tahu diri ini ya, kacang lupa kulit. Ya udah ya, kita tunggu aja nanti hari Selasa ya. Rama di sini pamit, bye.